Selamat pagi, yang terhormat Ibu Oktariza Reviandani selaku dosen di mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Perkenalkan, nama saya Novi Valentina. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktek mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik dengan judul Analisis Pelayanan Publik, Studi Implementasi Dugaan Pungli dalam Pelayanan Publik di Kalimantan Selatan tahun 2025. Pelayanan publik merupakan salah satu wujud utama penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pungli dapat diartikan sebagai praktik meminta atau menerima sejumlah uang atau imbalan dari masyarakat tanpa dasar hukum yang jelas dalam proses pelayanan publik. Pemerintah telah berupaya untuk mencegah pungli. Meskipun demikian, keberadaan pungli masih ditemukan di berbagai sektor pelayanan seperti administrasi kependudukan, perizinan pendidikan, hingga pelayanan kesehatan. Hal ini menandakan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Namun pada tahun 2025 muncul berbagai gejala buruk dalam penyelenggaraan layanan publik yang memerlukan perhatian serius. Contohnya di wilayah Kalimantan Selatan. Kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan serta rendahnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Salah satu gejala utama tersebut adalah adanya dugaan praktik pungutan liar atau pungli dalam pelayanan administrasi publik, terutama pada sektor pajak dan pendidikan. Fenomena ini menjadi isu krusial karena menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip dasar pelayanan publik yang seharusnya bersifat transparan, adil, cepat, dan akuntabel. Kondisi pungutan liar atau pungli menandakan lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal, serta rendahnya kualitas integritas aparatur penyelenggara layanan. Secara umum, masalah pungli dapat dilihat dari 3 aspek. Aspek pertama yaitu adanya budaya birokrasi permisif terhadap praktik suap sebagai pelicin agar proses berjalan cepat. Kedua, lemahnya mekanisme kontrol dan sanksi terhadap pelaku pungli. Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat akan hak mereka untuk memperoleh pelayanan tanpa biaya tambahan. Ketiga aspek ini memperlihatkan bahwa masalah pungli bukan hanya persoalan individu aparatur, tetapi juga mencerminkan persoalan sistemik dalam tata kelola pemerintahan. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jabarkan tadi, rumusan masalah dalam penelitian praktik ini adalah yang pertama, apa penyebab utama terjadinya praktik pungli dalam pelayanan publik di Kalimantan Selatan? Yang kedua, bagaimana dampak pungli terhadap kepercayaan masyarakat dan kualitas pelayanan publik? Dan yang ketiga, solusi apa yang dapat diterapkan untuk menanggulangi praktik pungli tersebut? Tujuan penelitian praktik saya ini yaitu pertama, menganalisis penyebab terjadinya pungli dalam pelayanan publik. Yang kedua, mengetahui dampak pungli terhadap masyarakat dan kinerja lembaga pemerintahan. Dan yang ketiga, menyusun rekomendasi solusi peningkatan kualitas pelayanan publik. Di dalam administrasi publik terdapat dua konsep, yaitu yang pertama konsep pelayanan publik dan yang kedua konsep maladministrasi. Di konsep pelayanan publik ini, manajemen pelayanan publik didefinisikan sebagai pemanfaatan sumber daya secara optimal oleh pemerintah untuk memenuhi hak-hak masyarakat melalui proses administrasi yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kepuasan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi oleh penyelenggara negara. Yang kedua, konsep maladministrasi.
Maladministrasi diartikan sebagai perilaku atau perbuatan yang menyimpang dari prinsip-prinsip administrasi yang baik, meliputi penyalahgunaan wewenang, keterlambatan pelayanan, dan pungutan yang tidak sah. Pungutan liar atau yang dikenal sebagai pungli merupakan salah satu bentuk maladministrasi yang sering terjadi dalam pelayanan publik di Indonesia. Contohnya, Kalimantan Selatan, seperti kasus yang saya ambil saat ini. Yang ketiga ada teori akuntabilitas dan transparansi. Konsep akuntabilitas menekan pentingnya pertanggungjawaban aparatur terhadap hasil kerja dan penggunaan sumber daya publik. Ada prinsip dan indikator kualitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pan-RB terkait survei kepuasan masyarakat. Terdapat inovasi, reformasi, dan pencegahan. Dalam praktek ini berrelevansi dengan mata kuliah manajemen pelayanan publik. Konsep-konsep tersebut menjadi pedoman utama yang menuntut mahasiswa mampu memahami teori pelayanan publik, mendeteksi masalah maladministrasi, dan merumuskan solusi berbasis kebijakan dan inovasi manajemen. Teknik pengumpulan data yang saya ambil yaitu ada studi kepustakaan, telaah dokumen, wawancara, observasi, kuesioner dan survei, analisis media massa dan internet. Alasan saya memilih metode ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena dapat memberikan gambaran menyeluruh sekaligus mendalam tentang masalah pungli yang sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan kultural yang sulit diukur secara kuantitatif saja. Pemilihan sumber data. Sumber data ini berasal dari instansi pemerintah di daerah Kalimantan Selatan, petugas pelayanan, dan masyarakat pengguna jasa. Berdasarkan data yang terkumpul dari studi kepustakaan, wawancara, observasi, serta analisis media massa, diperoleh gambaran sebagai berikut. Praktik pungli terjadi beberapa jenis layanan publik. Contohnya dalam pelayanan administrasi pajak dan sektor pendidikan di kantor pemerintah daerah mulai tingkat provinsi, kabupaten atau kota, hingga desa dan kelurahan. Bentuk pungli. Mayoritas pungli berupa uang tunai sebagai imbalan untuk mempercepat proses administrasi, pengurusan surat, dan dokumen, dan akses terhadap pelayanan yang seharusnya gratis atau berbiaya terstandarisasi. Yang ketiga itu ada prestasi masyarakat. Yang keempat ada observasi lapangan. Kelima wawancara dengan aparatur, dan yang terakhir ada analisis media massa. Solusi mengatasi pungli salah satunya adalah dengan menerapkan sistem pelayanan publik berbasis blockchain dan digitalisasi transparan. Sistem ini memanfaatkan teknologi blockchain untuk mencatat setiap transaksi dan interaksi layanan secara terdesentralisasi dan tidak dapat diubah. Dengan sistem ini, seluruh proses pelayanan, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, hingga pemberian layanan dapat diawasi secara real-time oleh warga, pengawas internal, dan lembaga pengawas eksternal. Berdasarkan teori pelayanan publik, pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik idealnya mengutamakan keterbukaan informasi dan pengawasan yang efektif agar masyarakat mendapatkan layanan yang adil dan berkualitas. Penerapan teknologi blockchain sejalan dengan konsep ini karena meningkatkan transparansi dan menjamin integritas data proses pelayanan sehingga mengurangi celah maladministrasi termasuk pungli. Strategi pelaksanaan dan implementasi. Pihak-pihak yang terlibat ada pemerintah daerah sebagai penyedia dan pengelola utama layanan publik, ada lembaga pengawas seperti ombudsman dan inspektorat daerah yang bertugas memonitor sistem dan menindaklanjuti laporan. Ada penyedia teknologi informasi untuk mengembangkan sistem blockchain, dan yang pastinya masyarakat sebagai pengguna dan pengawas aktif melalui akses transparansi layanan digital. Langkah-langkah perencanaan. Di sini terdapat 5 poin, yaitu perencanaan dan perancangan sistem, pelatihan dan sosialisasi, implementasi pilot project, evaluasi dan penyempurnaan, ekspansi sistem. Potensi hambatan
yaitu pada kendala teknologi, presentasi aparatur, literasi digital masyarakat, dan biaya implementasi. Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, meningkatkan program pelatihan intensif baik bagi aparatur maupun masyarakat, dan menyediakan dukungan teknis yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil laporan penelitian praktik kali ini, bahwa pungli atau pungutan liar masih menjadi masalah serius dalam pelayanan publik di Kalimantan Selatan, terutama pada layanan administrasi pajak dan pendidikan. Mayoritas pungli berbentuk uang tunai yang diminta untuk mempercepat proses administrasi atau akses layanan yang seharusnya gratis atau berbiaya resmi. Penyebab dan dampak pungli adalah lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi dan akuntabilitas, serta budaya birokrasi yang permisif terhadap praktik suap. Dampaknya sangat luas, mulai dari perlambatan pelayanan, ketidakadilan, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berdasarkan simpulan hasil penelitian dan teori pelayanan publik, saya merekomendasikan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberantas pungli. 1. Penguatan regulasi dan pengawasan. Yang kedua, pelatihan dan transformasi sumber daya manusia. Yang ketiga, peningkatan peran masyarakat. Dan yang keempat, antisipasi hambatan implementasi. Rekomendasi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih cepat, akuntabel, inovatif, dan bebas pungli demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kalimantan Selatan. Baik, demikian presentasi saya mengenai hasil laporan penelitian praktik. Sekian dan terima kasih.